Hari ini kita akan belajar tentang eh, satu tokoh penting, yaitu Petrus. Dan saya yakin tokoh ini Bapak Ibu sangat kenal baik siapa dia dan sesungguhnya eh, menarik sebenarnya menurut saya untuk jadi bahan perenungan kita. Nah, itu saya mau berbagi supaya materi ini jadi bahan renungan kita bersama. Kita membuat pengalaman Petrus menjadi pengalaman kita bersama. Sebentar, kenapa saya terkendala? Oke. Siapa Petrus? Kita mulai dengan pertanyaan ini dulu. Siapa sesungguhnya Petrus dan bagaimanakah latar belakang tokoh hebat ini? Dia seorang nelayan yang lahir di Betsaida. Dia juga memiliki rumah di Kapernaum di daerah Galilea. Dan tokoh ini memiliki ayah yang bernama Yunus, yang biasa juga disebut Yohanes. Jadi nama Yohanes familiar Bapak Ibu ya, di banyak tempat banyak nama Yohanes di uh, orang-orang di sana. Lalu terdapat nama yang berbeda, paling tidak 4, untuk menyebut tentang Petrus. Yang pertama nama Ibraninya Simeon, yang berarti mendengar. Lalu juga dia disebut dengan kata Simon. Ini bentuk Yunani dari Simeon tadi yang berarti mendengar. Lalu namanya yang ketiga adalah Kefas. Keempat Kefas. Jadi Petrus, Simeon, Simon, Kefas. Kefas itu Petros yang berarti batu karang. Jadi kata Petros atau Petrus itu dari bahasa Yunani yang berarti batu karang. Makanya Tuhan Yesus mengatakan engkau tidak akan lagi disebut Simon, tapi engkau disebut Petrus yang berarti batu karang. Muncul nama itu diganti langsung oleh Tuhan Yesus. Nah, dia pertama kali berkenalan dengan Tuhan Yesus itu di Galilea melalui informasi yang ia terima dari Andreas. Andreas ini adalah saudaranya. Lalu ia adalah seorang nelayan. Profesi nelayan adalah pekerjaan yang kasar pada masa itu. Dan memang karakter mereka, para nelayan, emosional. Suka meledak-ledak. Kalau berjumpa dengan Petrus yang suka sekali meledak-ledak, ini disebabkan karena dia punya profesi, latar belakangnya adalah seorang nelayan. Petrus suka latah dan tidak berpikir panjang. Apa aja selalu dia ucapkan. Pokoknya dimanapun aku akan mati untukmu dan seterusnya itu dia ucapkan. Tidak, aku tidak akan menyangkal engkau walaupun kenyataannya dia menyangkal. Jadi segala hal diucapkan tanpa berpikir panjang. Petrus. Dan kelompok nelayan ini termasuk Petrus disebut dengan istilah eh, Boanerges yang berarti anak-anak guru atau guntur. Suara yang menggelegar. Ini berhubungan dengan profesi. Teriak-teriak. Lalu Petrus adalah salah satu dari 3 murid yang oleh Injil disebut paling dekat dengan Tuhan Yesus. Ada 3 murid, salah satunya adalah Petrus, Yohanes, Yakobus, Petrus, murid yang terdekat, 3 murid yang terdekat. Waktu Tuhan Yesus mengalami transfigurasi di Bukit Zaitun, lalu Bapak Ibu melihat dia berjumpa dengan Musa dan Elia, itu ada Petrus di situ dan 2 murid yang lain. Waktu di Getsemani, Tuhan Yesus tidak mengajak semua murid untuk mendampingi berdoa. Cuma 3 orang. Salah satunya adalah Petrus juga. Jadi Petrus adalah salah satu murid yang menurut Injil cukup dekat dengan Tuhan Yesus. Sebagai murid dan pelayan, dia memiliki ketaatan yang melampaui logika berpikir. Nah, saya mau katakan begini, modal utama seorang murid adalah belajar taat.
dan percaya kepada sang guru. Dan ini terjadi. Waktu mereka sepanjang malam tidak dapat apa-apa, di Lukas pasal 5 waktu mereka belum menjadi murid dan hanya menjadi nelayan, lalu Tuhan Yesus minta mereka untuk tebarkan jala, Bapak Ibu, wah itu luar biasa, karena menurut saya mereka nelayan profesional, mereka bantah kan, Petrus bantah. Guru, sepanjang malam kami bekerja keras, kami tidak nangkap apa-apa, nah siang hari ini kau suruh untuk menebarkan jala, impossible. Karena menurut ilmu nelayan, di tempat yang dalam itu, di waktu malam, kami udah lakukan, masa siang hari bolong, dirimu suruh kami ke tempat yang dalam, kira-kira seperti itu. Tapi enggak, dia tetap mengerjakannya. Walaupun logika berpikir nelayan profesional ini nggak patut untuk dilakukan, tapi karena dia taat, dia belajar taat, ini terjadi. Yang saya mau katakan penting sekali Bapak Ibu, bahwa ketaatan itu modal pertama bagi Petrus sebagai seorang murid. Nah kedua, ketika dia mengalami sesuatu yang dahsyat, bahwa pas dia tebarkan jala siang hari, lalu ikan itu masuk luar biasa di Lukas pasal 5, mujizat terjadi, dia langsung tahu bahwa ini pribadi yang lain nih. Ini bukan cuma sekedar guru ini. Dia langsung mengatakan, aku tidak layak. Maka kemudian Petrus mengubah panggilannya. Dari guru dia sapa, berubah menjadi Tuhan. Lukas pasal 5 ayat 8 menyebut pengakuan yang luar biasa. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, kalau pakai terjemahan baru, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Ketika dia saksikan peristiwa ajaib itu, dia rasa nggak layak. Saya mau katakan ini penting banget, bahwa seorang murid di hadapan Tuhannya, dia harus mulai dengan posisi ini. Saya tidak layak. Berapa banyak orang ketika berpikir aku layak di hadapan Tuhan, Petrus enggak, saya tidak layak. Jadi tadi saya bicara soal ketaatan, mau dengar. Poin kedua, dia memiliki hati seorang murid yang tahu diri dia tidak layak. Karena yang dia hadapi bukan sekedar rabi, tapi dia menyebut Kyrios. Dia mengatakan, Kyrios, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Poin kedua bilang begini, berhadapan dengan kemuliaan Allah, reaksi paling pertama yang menentukan seorang yang percaya adalah, aku bukan siapa-siapa. Aku tidak layak. Itu bagus banget. Itu yang dimunculkan oleh seorang Petrus. Dia adalah seorang pelayan tapi juga seorang murid. Yang ketiga Bapak Ibu, dia memiliki kerelaan untuk menjawab panggilan dengan spontan. Dan mau berkorban, meninggalkan segala sesuatu. Pas diajak, aku akan jadikan kamu bukan lagi penjala ikan, tapi penjala manusia. Nah, Bapak Ibu bisa bayangkan dong, meninggalkan profesi, makan dari mana? Dia punya istri. Gimana mau hidupkan keluarganya? Itu ketika dipanggil seperti itu, berkorbar dia, kobaran-kobaran semangatnya membuat dia berkorban. Dan dia tinggalkan loh pelayanannya. Bagi saya itu sesuatu yang luar biasa. Jangan takut, mulai dari sekarang engkau menjadi penjala manusia, langsung melepaskan semuanya. Nah, ini bagi saya, ini orang yang melihat dan merasakan kehadiran Allah dan dipanggil menjadi seorang murid, dia nggak pertanyakan lagi, terus nanti hidupku bagaimana? Enggak, dia penyerahan dirinya kepada Tuhan dengan iman yang baru saja bertumbuh, itu luar biasa. Oke lah, whatever, apapun yang terjadi, terjadilah, saya mau jawab panggilan Tuhan. Peduli amat dengan seluruh tanggung jawab saya ke depan, masa depanku kuletakkan kepadanya. Itu kan maksudnya seperti itu. Ketika dia melepaskan profesi itu, dia mau pada titik yang lebih tinggi. Apa itu? Masa depanku bukan aku yang tentukan sebagai profesi nelayan. Tapi karena dia yang panggil, dia yang jamin masa depanku. Ini video mau menunjukkan tentang berapa banyak orang yang menimbang kesenangan ketimbang kesulitan menjadi seorang murid. Berapa banyak orang berpikir bahwa sudahlah, terlalu sulit, panggilan ini
Repot kalau berkorban, beban ini ya potonglah. Ringankan saja dulu. Makin lama makin pendek dan makin senang karena ringan. Dia akhirnya memimpin di depan. Orang yang tidak mau berkorban, melihat panggilan pelayanan sebagai beban. Ini efeknya. Dan Petrus ada pada posisi ini kan ketika dia menyangkal. Kita tidak melihat dia orang yang sempurna, enggak. Tapi justru Tuhan membentuknya di sini. Sebentar saudara akan menemukan, wow, luar biasa. Dia menjadi rasul yang sangat hebat ketika digodok dengan sengaja oleh sang rabi yang dia aminkan sebagai Tuhan. Oke, ini Petrus sebagai murid dan sebagai pelayan. Yang keempat, imannya jempolan loh Bapak Ibu. Petrus menjadikan iman yang jempolan sebagai murid yang berani menghadapi badai. Waktu Yesus berjalan di atas air kan dia ngomong, kalau itu benar engkau, panggil saya akan turun. Kayaknya kalau ada orang yang mengejek Petrus tenggelam, saya nggak lihat itu. Saya lihat satu-satunya dalam kisah Alkitab yang berjalan di atas air selain Tuhan Yesus ya si Petrus, walaupun akhirnya dia tenggelam. Itu bagi saya iman yang luar biasa. Kan dia bilang begini, Tuhan apabila engkau itu suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, oke, datanglah. Petrus turun. Dan dia jalan di atas air walaupun cuma beberapa detik atau beberapa menit. Tapi bagi saya ini iman yang jempolan. Andai kata saya jadi Petrus, aku nggak berani. Badai loh Bapak Ibu. Badai yang hebat. Dan semua pada ketakutan. Nelayan profesional dalam perahu itu pada ketakutan. Tapi Petrus bilang, suruh saya. Kalau kau itu Tuhan, suruh saya. Tuhan bilang, oke, ke sini. Dia turun Bapak Ibu. Itu iman yang luar biasa. Walaupun kemudian iman yang luar biasa ini goyah juga ketika dia saksikan badai di sekitar kan. Dia akhirnya beralih fokus bukan pada Yesus, dia alih fokusnya pada badai. Pas dia berubah fokus bukan lagi pada Sang Halik semesta, pribadi yang perintahkan dia turun, fokusnya teralih pada masalah besar, imannya goncang. Di saat imannya goncang dia tenggelam. Dan dia teriak, tolonglah aku. Yesus mengambilnya. Yang saya mau katakan adalah iman ini jempolan, tapi hati-hati, iman yang jempolan pun bisa runtuh ketika orang beralih fokus. Bukan fokus kepada Tuhan, tapi fokus pada masalah, itu membawa orang pada kegoyahan iman. Masalah besar, masalah ada. Tapi fokusnya jangan tergoyahkan. Pegang janji Tuhan pada kuasa yang dia miliki. Makanya orang diajak untuk jangan fokus pada masalah, tapi fokus pada penyertaan Tuhan. Hadapi masalahnya pada kuasa Allah yang menjadi fokus utama perjalanan. Sayang sekali pengalaman Petrus ini dianggap negatif, bagi saya enggak. Justru jadi pembelajaran penting bagi Bapak, Ibu, dan saya. Kisah Petrus yang jempolan, yang goyah ini menjadi, iya ya, ternyata beriman saja tidak cukup. Tapi kalau iman cuma sekedar percaya, kata Yakobus, setan pun percaya dan kepada satu Allah dan gemetar. Jadi kalau iman cuma sekedar percaya, makanya saya selalu mendefinisikan iman itu bukan sekedar percaya, tapi kemampuan saya untuk mempercayakan hidupku kepada Allah no matter what. Kemampuan saya untuk mempercayakan hidup kepada Allah. Kemampuan saya loh. Tapi kadangkala kemampuan saya ini goyah karena saya tidak sungguh-sungguh mempercayakan hidup kepada Allah sebab aku lihat badai itu gede. Ini Petrus. Nah, pengalaman Petrus jadi pelajaran penting buat kita. Yang kelima, ini yang saya bilang tadi, kemampuan Petrus, kebimbangannya ini yang menjadi penggerogot imannya. Kebimbangan dipicu oleh kenyataan pahit. Kepedihan atau kesulitan yang melampaui kemampuan diri yang saya katakan tadi.
Nggak mudah loh Bapak Ibu, kenyataan-kenyataan tertentu yang Bapak Ibu dan saya alami. Itu bukan berarti saudara tidak punya iman, iman, tapi ternyata realita yang kita hadapi berbanding terbalik dengan apa yang kita harapkan, kadangkala menciutkan iman. Badainya gede, goyah Petrus. Kita diajak pada kondisi realistis ini. Makanya Tuhan, tambahkanlah iman kami, kayaknya harus menjadi doa orang percaya ketika menghadapi musibah, ketika menghadapi tekanan berat dan goncangan. Jangan biarkan masalah ini Tuhan mengkerdilkan imanku. Tambahkanlah imanku. Supaya kejadian Petrus tidak menjadi kejadian Bapak, Ibu, dan saya. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Yang menarik saya dari ayat 28 sampai 29 ini, dia tidak mengumpat, dia tidak menyalahkan Tuhan Yesus. Kan engkau yang suruh saya, kenapa saya tenggelam? Enggak. Tapi reaksi yang luar biasa ditunjukkan ketika dia hadapi masalah besar itu adalah, Tuhan, tolonglah aku. Bagi saya, poin 5 ini membimbing Bapak Ibu loh dan saya. Tekanan besar, badai yang membuat kita hampir tenggelam. Teriakan Petrus sebagai jeritan iman mestinya menjadi teriakan dan jeritan iman Bapak, Ibu, dan saya. Oh Tuhan, tolonglah aku. Bukan bertanya, Tuhan, mengapa begini? Katanya engkau maha baik. Mengapa aku mengalami kondisi terpuruk? No, no, no. Kita tidak memiliki hak untuk menudingkan jari kepada Sang Halik semesta. Yang ada justru kita ngangkat tangan untuk bilang, Tuhan, aku berserah. Pegang tanganku. Jangan biarkan aku tenggelam. Bagi saya kisah ayat 28-29 sebuah refleksi penting. Bagi siapapun yang menghadapi goncangan iman di tengah, bukan nggak punya iman, goncangan badai di tengah iman yang mulai goyah, bukan yang di tengah tidak ada iman, bukan. Iman yang mulai goyah. Berserulah, Tuhan, aku berserah. Lagu bagus. Aku berserah. Tuhan, aku butuh engkau. Jangan biarkan aku berjalan sendiri. Kalau saudara pernah membaca kitab Keluaran tentang kisah Musa, kan dia bilang begitu. Jangan perintahkan kami pergi kalau engkau sendiri tidak mendampingi perjalanan ini. Itu kan Tuhan bilang, pergilah. Saya tidak akan sertai, nanti malaikat yang saya utus. Gara-gara apa? Karena mereka bikin dosa kan. Sebab kalau aku yang dampingi, kalian akan binasa. Oh, Musa bilang, no, 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 no. Tuhan, jangan perintahkan kami pergi. Musa loh ngomong begitu. Musa dalam perjanjian lama ngomong gitu. Bahwa aku nggak peduli soal yang berlimpah susu dan madu yang engkau janjikan di sana. Bukan susu dan madu yang saya targetkan. Tapi pendampinganmu sampai aku mencapai susu dan madu. Jadi bukan soal tujuan akhir, tapi soal proses bersama Tuhan. Nah itu dia makna penting dari Petrus ini. Nah sekarang mari kita lihat Petrus sebagai seorang pelayan, tapi juga ternyata ada keluarga Petrus. Dan bagi saya, tokoh ini nggak jarang diangkat. Dan memang susah diangkat, dia tidak memiliki latar belakang. Keluarga Petrus hampir tidak ada CV-nya, tapi bagi saya ini luar biasa. Petrus adalah seorang yang berkeluarga. Dan dia sangat mengasihi keluarganya. Bahkan ibu mertua Petrus saja tinggal di rumah Petrus yang dalam tradisi hal ini tidak lazim. Enggak lazim Bapak Ibu dalam budaya Yahudi. Saya baca di beberapa literasi ya, literatur. Jadi Petrus minta, Mama mertua tinggallah bersama dengan saya. Saya yakin begitu. Atau mungkin istrinya minta izin, saya nggak tahu. Tapi yang pasti dia ada di situ. Wah, ada yang mengoret-oret layar, ya. Jadi agak terganggu. Saya nggak bisa edit ya, karena saya lagi share screen. Mengapa Petrus melakukannya? Karena ibunya lagi sakit. Jadi dia nggak tega. Dia bilang, Petrus bilang, Mama tinggallah bersama dengan saya. Kesibukan di kota Kapernaum,
Tempat mujizat terbanyak yang terjadi tidak jadi alasan untuk enggan kembali ke rumah. Tidak bagi Petrus. Dia tetap kembali ke rumah. Dan bagi Petrus, keluarga merupakan pangkalan pelayanan. Setelah sibuk melayani, dia singgah juga ke rumah. Saya mengatakan ini penting. Siapapun Bapak Ibu, seorang Kristen yang Tuhan panggil terlibat dalam pelayanan, dengarkan. Keluarga harus merupakan titik berangkat dan titik balik. Oh, ini penting. Titik berangkat dan titik balik. Alasan apapun, jangan mengabaikan keluarga atas nama pelayan. Maaf, saya harus sampaikan ini. Karena keluarga adalah gereja yang terkecil. Keluarga adalah pangkalan pelayanan. Kadangkala kita begitu terampil di luar, melayani begitu banyak orang. Waktu kita beri luar biasa untuk Tuhan, itu nggak salah, itu baik, itu benar. Tapi ada hal yang sepele, tapi berdampak besar yang terjadi ketika kita tidak memberi waktu luang juga bagi keluarga. Oh, penting, karena keluarga adalah gereja terkecil. Sebentar, saya stop share dulu supaya coretan merahnya hilang. Dia sudah hilang. Oke, saya balik lagi. Sudah sampai di sini tadi ya. Siapakah tokoh di balik suksesnya Petrus dalam karya pelayanannya? Bapak Ibu, bagus juga Bapak Ibu nanti, tidak apa-apa nih saya ada record, tapi penting sih sampaikan kalau Bapak Ibu punya eh, Netflix berlangganan, masih tayang kayaknya, film tentang Yesus. Di situ ada kisah Petrus yang luar biasa tentang istrinya. Bahkan kisah yang tidak ada dalam Alkitab, walaupun sedikit fiktif ceritanya dimunculin tentang keguguran istrinya dan seterusnya. Itu bagus loh. Sangat manusiawi disoroti tentang Petrus dengan keluarga. Wah, kok muncul lagi coret-coret. Boleh dong, mau dibantu supaya nggak ada oret-oretnya lagi. Di 1 Korintus pasal 9 ayat 5, bukan Petrus tapi Paulus yang ngomong, tidakkah kami mempunyai hak untuk membawa seorang istri Kristen dalam perjalanan kami, seperti yang dilakukan Kefas. Menarik ya. Jadi ternyata ada satu tokoh di belakang Petrus yang melayani, sehingga kesuksesan pelayanan terjadi. Tokoh itu ternyata istrinya. Pendamping dalam pelayanan Petrus adalah no name. Dia melayani di belakang layar, namun berperan gemilang. Istri Petrus ternyata disebutkan di 1 Korintus 9 ayat 5, walaupun tidak disebutkan siapa namanya. Maka saya mau katakan begini, siapapun Bapak Ibu dalam kesibukan pelayanan, libatkanlah pasangan hidup saudara jika memungkinkan untuk jadi partner dalam pelayanan. Paling tidak, pendukung dalam doa. Dia yang bersyafaat untuk pelayanan Bapak Ibu. Paling tidak dia yang ingatkan, ini ada jadwal A, B, dan C loh, jangan lupa. Pasangan hidup kan acap kali dipakai Tuhan untuk penopang dan menolong Bapak Ibu melayani secara maksimal. Petrus adalah saksi tentang hebatnya tokoh ini. Menurut Paulus, dia sampaikan ada loh yang mendampingi si Petrus ini, si Kefas ini. 1 Korintus 9 ayat 5. Saya punya video tentang pentingnya pelayan, pentingnya pasangan dalam keluarga. Mohon maaf Bapak Ibu yang pendampingnya sudah Tuhan panggil. Ini video sedikit mengandung bawang ya. Khawatirnya mengeluarkan
karena banyak bawang di matanya, ada air mata karena bawang. Udah pada lihat kayaknya video ini, saya pernah sajikan di salah satu materi di Metanoia juga. Mrs. Lee, I believe you have some words to say about the dearly departed. I'm not going to sing praises for my late husband. Not today. Neither am I going to talk about how good he was. Enough people have done that here. Instead, I want to talk about some things that will make some of you feel a bit uncomfortable. First off, I want to talk about what happened in bed. Ever had difficulty starting your car engine in the morning? Well, that's exactly what David's snoring sounded like. But wait, snoring wasn't everything. There was also this rear end wind action going on as well. Some nights, it would be so forceful, it would wake him up. What was that? He would ask. Oh, it's the dog, I would say. Go back to sleep, dear. Or you might find this all very funny, but towards the end of his life, when his illness was at its worst, these sounds indicated to me that my David was still alive. And what I wouldn't give just to hear those sounds again before I sleep. In the end, it's these small things that you remember, the little imperfections that make them perfect for you. So to my beautiful children, I hope one day you too find yourselves life partners who are as beautifully imperfect as your father was to me. Bagaimanapun pasangan menjadi alat Tuhan untuk menjadi partner dalam pelayanan. Dan kita menyadari kehadirannya penting ketika hadirnya sudah nggak ada. Kadang-kala itu jadi sesuatu penting. Petrus menekankan bahwa relasi antara pasangan yang baik menentukan pelayanan yang berhasil. Jadi suatu pelayanan itu berhasil jika relasi partner pelayanannya ini juga bagus. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suami supaya mereka juga tanpa perkataan dibenangkan oleh kelakuan istrinya. Jadi seorang pelayan yang memiliki pasangan yang baik, entah suami atau istri, itu menentukan. Bayangkan ketika Bapak Ibu melayani dengan baik, tapi pasangan kita tidak berperilaku baik, itu jadi persoalan dalam pelayanan. Kadangkala menjadi batu sandungan bahkan dalam pelayanan. Petrus sangat menekankan poin ini. Oke. Tadi saya menyebut tentang keluarga adalah titik balik, pergi dan balik dalam pelayanan. Nah, pasangan mesbahnya dalam pelayanan. Oke. Aku suka video ini Bapak Ibu. Bagi yang masih berkeluarga, bagus. 我叫江龙，我叫韩小兔，我叫关浩天，我叫冯子晴， Mereka 我 di 是 make 大 up 牛， 我是大牛 menjadi tua Hello， 我是江南， Hello， 我是王帅， dan 我来 melihat 自南半球澳大利亚的 apa 西 jadinya 南。 ketika 我来 pasangan 自 mereka 中 menjadi 国 tua. 的东北。我叫岳松， 我叫王莹，
我叫于曼曼，我叫李佳龙。我们认识1年零3个月。二位可以去开眼了。哦，哇，天哪，你这得85岁、90岁。跟你爸好像。我什么呀？好看。你没有爸那种好看。啊，是。我看到他化妆成这个样子以后，我特别有冲动，想一辈子好好的保护他。我微信上那个自我介绍就写着“只愿得一人心，白首不相离”，但是没想到一这么老了，想起这句话才有体会。就觉得，反正已经觉得走这么多年不容易，之间吵过架呀什么的，我一想到要走这么多年，就得好好珍惜。能看着，然后一起变老，其实也是一种幸福。我就一看到你这个样子，我就是特别想照顾你。然后我也感觉，怎么说呢，就很幸福。就是另外就感觉我们就已经到了这个时候，然后我就如果能一直坚持，见到这一时刻，就是最幸福的。我就希望，要是如果有下辈子的话，还能继续在一起。有一天我要是不在了，你就别苦着自己，对自己好点。如果真到这个岁数的话，我会说，你先走，真的，要不然我走了你自己怎么办呀？真到50年后考虑生死的时候，还是真的他先走还好，这样我最起码他不用受那么多罪。真的，我希望我们能够在50年以后还能够拿出今天的照片出来。我觉得，我也特别想有那么一天。当你老了。Sekarang mari kita lihat kepemimpinan Petrus. Menarik menurut saya dan jarang diangkat. Dia seorang rasul, tapi juga dia seorang pemimpin. Yang pertama, Petrus mampu untuk memperlihatkan masalah, untuk menemukan solusinya.
waktu kematian Yudas mempengaruhi kondisi para murid dan kehilangan jumlah dari 12 menjadi 11, sebagai pemimpin, Petrus lihat masalahnya. Dan dia bilang, kita harus mengikuti standar dan aturan yang ada. Mari kita pilih. Jadi dia lebih memilih untuk bukan cari siapa yang salah. Makanya si Yudas ini Abir, enggak. Mereka tidak bahas kalau kita baca di Injil-Injil ya. Tapi justru yang dibuat oleh pemimpin yang baik menemukan masalah dan fokus pada solusinya apa. Bagi saya kepemimpinan Petrus ini yang pertama yang saya lihat. Wow, dia seorang yang mampu untuk menemukan masalah, memperlihatkan ini ada masalah. Bukan cari siapa yang salah, tapi ini ada masalah loh. Nah, solusinya baiknya begini, A, B, dan C. Kadang-kala orang ketika hadapi masalah, cenderung nuding jari untuk siapa yang layak disalahkan. Bukan masalahnya apa, terus solusinya apa. Petrus melakukan seperti ini. Berikut, kepemimpinan Petrus menjadi inisiator sekaligus inspirator yang luar biasa, Bapak Ibu. Gaduh kan kalau kita baca di Kisah Rasul pasal 2 itu. Orang ribut dan bilang ini mabuk mereka ini waktu mengalami peristiwa Pentakosta ketuaan Roh Kudus. Ini mabuk mereka ini. Pagi-pagi udah ngomong aneh-aneh. Oh, pada ayat yang ke-14 enggak. Petrus langsung berdiri. Lalu dia tampil luar biasa, mewakili para murid. Padahal waktu itu mereka lagi takut dan bersembunyi kan, tapi enggak, karena udah nggak bagus suasananya. Orang mulai tuding aneh-aneh, dia langsung berdiri dan dia berkhotbah panjang lebar, Bapak Ibu. Dia jelaskan dari mana mereka bisa berbahasa asing seperti ini dan dengan kuasa apa mereka berbicara. Dijelaskan tentang siapa Yesus yang engkau salibkan. Tuding kalian yang salibkan. So, kalau saudara baca di Kisah Rasul pasal 2 ayat 14 sampai 40 itu keren banget. Enggak takut dia. Dia tampil depan dan tuding semua orang. Dan saudara tahu efeknya. Dari 120 orang sesudah khotbah itu, total yang percaya berjumlah 3.000 orang. Keren nggak? Khotbah perdana. Ketika dia cari solusi dan dia memberi inspirasi pada orang untuk datang pada Tuhan Yesus. Padahal orang-orang itu yang teriak salibkan dia. Itulah. Ini bagi saya, wow, ini orang yang hebat. Rasul yang memimpin dengan konsep kepemimpinan sebagai inisiator dan inspirator. Petrus orangnya. Ketiga, dia menangkap peluang dan siap mengambil resiko. Saudara lihat ini bagus banget. Dia mengambil resikonya demi peluang harus ditangkap. Petrus menyembuhkan orang lumpuh di Serambi Salomo, kalau Bapak Ibu baca di Kisah Rasul pasal 3 kan. Wah, begitu banyak orang terhimpun. Dia jadi pusat perhatian. Apakah ini sebuah kebanggaan diri? Enggak. Itu bukan peluang untuk membanggakan diri. Bukan. Tapi ini peluang untuk Tuhan Yesus harus diberitakan dan tampil paling depan, dan aku bukan siapa-siapa. Karena orang berkerumun akibat orang lumpuh disembuhkan. Oh, dia langsung bicara di Serambi Salomo. Kalau Bapak ikuti di YouTube, Bapak Ibu ikuti di YouTube, saya khotbahkan tentang Serambi Salomo. Serambi Salomo, tuh. Bait Allah itu ada ruangan yang tempat yang nggak bisa dikerumuni orang lain selain turunan Abraham. Nah, Serambi Salomo itu adalah tempat di mana semua orang bisa ada di situ. Bersunatkah, tidak bersunatkah, Ibrani kah atau Yahudi atau Yunani kah, budak atau hamba bisa ada di situ. Nah, di Serambi Salomo itulah dia berkhotbah, yang biasanya dipakai juga oleh Tuhan Yesus. Kalau di Bait Allah berkhotbah di Serambi Salomo. Serambi Salomo adalah perjumpaan berbagai identitas. Serambi Salomo adalah perjumpaan multi agama waktu itu. Dan dia manfaatkan momen itu loh. Oh, kesempatan kalian berkerumun karena mujizat yang Tuhan pakai melalui saya. Kesempatan saya beritakan Yesus. Bagi saya ini orang yang luar biasa. Beresiko, iya. Ditangkap dia kan. Tapi kapok enggak? Enggak. Dilakukan terus. Kebenaran tetap harus disampaikan. Bagi saya ini orang luar biasa. Dia lihat peluang, dia ambil. Tapi resiko, dia siap hadapi resiko itu. Pemimpin harus berani mengambil resiko di tengah tantangan untuk menyatakan kebenaran. Nah, Petrus
Dan juga Yohanes mampu melakukannya. Itu yang saya maksud. Dalam hal sebagai pemimpin, Petrus dapat melihat dan menangkap peluang. Mengambil peluang itu dengan siap resiko apapun. Keren. Ini bagus dulu. Dalam organisasi apapun ini pasti diajarkan. Tangkaplah peluang, siapkan diri, mengambil resiko dari peluang yang engkau ambil. Orang cuma cenderung suka peluang, tapi nggak mau ngambil resiko. Oke. Di sisi yang lain, walaupun dia adalah seorang pemimpin, dia juga adalah pemimpin yang melayani. Pemimpin tidak berada di atas. Di ayat 1 dia bilang, hal yang menarik adalah ketika para penatua di jemaat-jemaat itu disapa Petrus sebagai teman. Dia nggak bilang, saya rasul, kalian hanya presbiterus, hanya para penatua. Enggak. Dia bilang, engkau adalah partner dalam pelayanan. Sang rasul menyapa para penatua itu dengan partner pelayanan. Kau adalah teman. Petrus menempatkan diri sebagai teman penatua. Ia tidak berbicara di atas, seakan dia paling hebat. Tapi dia berbicara di samping. Dia memposisikan diri di samping, yaitu tempat di mana menganggap orang lain bukan bawahan, melainkan partner dalam pelayanan. Ini seorang pemimpin yang melayani harus punya konsep rendah hati seperti Petrus. Mudah-mudahan tidak pernah saudara lihat dan saksikan tentang seorang pelayan yang sok berlagak menjadi penguasa. Oh enggak, di gereja tidak ajarkan itu. Seorang pemimpin di jemaat sekalipun harus rendah hati dan menganggap diri sebagai partner pelayanan bagi orang lain. Dia tidak berdiri di atas, tapi di samping untuk mendampingi. Di belakang untuk memberikan dorongan. Di depan untuk memberikan contoh. Bagi saya, Petrus adalah seorang pemimpin yang melayani, yang tahu posisi. Dia merangkul, dia mengayomi. Oke. Berikut poin yang kedua, dia menjadi seorang pemimpin itu harusnya mengabdi. Dan ayat 2 itu luar biasa loh. Bapak nanti mampir di 1 Petrus pasal 5 ya, bagi saya itu pengajaran penting bagi siapapun di posisi sebagai seorang pemimpin yang melayani. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau cari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Keren nggak? Dia bilang, kalau engkau menjadi seorang pemimpin di jemaat, maka engkau harus mengabdi. Melakukan pelayanan itu bukan untuk keuntungan. Keuntungan yang terselubung, Bapak Ibu, bukan materi. Keuntungan yang terselubung adalah nama baik. Dipuja, disanjung orang, hati-hati. Itu iblis suka nabuh gendang di posisi itu. Wow, wah, banyak sekali followernya. Wah, hati-hati itu. Wow, itu jebakan luar biasa. Dan membuat kemudian tanpa sadar, maaf menggunakan kalimat ini, mencuri kemuliaan Allah. Hati-hati. Pelayanan yang maksimal sebagai seorang pemimpin, dia harus mengatakan, Tuhan harus makin bertambah, aku harus makin berkurang. Yang dia cari adalah sebuah pengabdian, bukan keuntungan. Seorang pemimpin hanya tidak terpengaruh oleh pertimbangan keuangan atau keuntungan atau apapun. Tapi dia harus dengan benar-benar tidak suka mengejar keuntungan. Kalau dia lakukan itu, maka perkataannya dan ucapannya akan lebih berwibawa. Nggak tahu, di gereja ada nggak godaan-godaan seperti ini? Rasanya ada sih. Ya, yang suka coret-coret ada Magdalena, siapa lagi nih yang terlihat suka menstabilo. Ketika ibu menstabilo di sini, menekankan ini, ibu melakukannya di layar publik, jadi terpengaruh di layar saya. Nggak usah dioret-oret, Bapak Ibu yang punya nomornya Ibu Amy akan dapat WAG, akan dapat materi dari Ibu Amy secara PDF, dalam bentuk PDF. Mohon dibantu ya, supaya tidak perlu dioret-oret. Terima kasih. Yang ketiga, bukan memberi perintah, tapi memberi teladan. 1 Petrus pasal 5 ayat 1 dia bilang begini. Kalimatnya luar biasa. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah.
atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Pemimpin yang baik memberi contoh. Dan kalau contoh itu bagus, menyentuh orang, itu akan jadi teladan. Pemimpin itu harus dicontohi. Nah, kalau pemimpin yang tidak baik, pasti akan dijauhi. Bagi Petrus, seorang pemimpin memimpin dengan cara melayani, tidak terpuji cara ia melaksanakan tugasnya jika melakukan atas dasar kuasa atau otoriter. Tidak bisa. Dia harus sungguh-sungguh melakukannya dalam kerendahan sebagai seorang pelayan. Petrus melanjutkan kalimatnya, hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Ayat 3, makanya pemimpin yang baik bukan memerintah, tapi pemimpin yang baik justru memberikan teladan. Selanjutnya, ada kegagalan Petrus loh. Petrus nggak sempurna. Dia banyak sekali lip service. Paling depan seakan membela Tuhan Yesus. Tapi kenyataannya Petrus jatuh. Nah, dia manusia biasa. Dia mewakili Bapak Ibu dan saya. Kadang setia, kadang demi kepentingan diri dan cari aman. Petrus ada di sisi ini. Jika dia proses menyangkali, dia menyangkali Tuhan Yesus di proses ini. Kadangkala kepentingan diri, menghindari ancaman tertentu. Tuhan kok mengerti. Kita tanpa sadar pada konsep Petrus yang belum dibaharui. Tapi Tuhan Yesus tersalibkan buat orang-orang seperti ini. Buat orang-orang yang tidak setia seperti saya dan Bapak Ibu barangkali. Bahkan seperti Petrus. Darahnya mengalir bukan untuk orang benar, tapi mengalir pada orang-orang seperti Petrus. Seperti saya dan saudara. Makanya siapapun yang mengecap kasih karunia ini mestinya dia jadi pribadi yang sadar bahwa wow, pengorbanan Kristus untukku, aku tidak akan menyia-nyiakan itu. Ini peristiwa Yohanes pasal 21. Apakah engkau mengasihi aku, Petrus? Ya, aku mengasihi. Ini waktu proses pemulihan pasca penyangkalan waktu Tuhan Yesus bangkit. Anugerah telah diberikan. Mau nyambut enggak? Petrus sambut loh kesempatan kedua itu. Di Yohanes pasal 21 tentang gembalakanlah domba-domba. Dia menyelesaikannya di hadapan Tuhan. Selalu ada kesempatan kedua yang Tuhan beri. Siapapun Bapak Ibu, Tuhan mau menjangkaumu dengan anugerah dan kasih karunia. Selalu ada kesempatan kedua. Dan saudara tahu
bagaimana Petrus memanfaatkan kesempatan kedua itu. Wah, keren banget Bapak Ibu. Menurut tradisi Katolik, Petrus ditangkap di Roma. Dan dia disalib terbalik oleh Kaisar Nero. Dia bilang begini, waktu mau disalib toh, pas mau dipaku, jangan, saya tidak boleh disalib seperti Tuhanku, aku nggak layak. Jangan salib seperti Tuhanku, aku nggak layak menjadi persis sama proses kematian Tuhanku. Salib aku terbalik. Jangan seperti Kristus, junjunganku, aku nggak layak. Dia disalibkan terbalik dalam tradisi Bapak Ibu. Bayangkan kalau ada dokter di sini barangkali bisa membantu saya. Gimana, apa jadinya orang sekian jam kepalanya di bawah. Itu salah satu proses pembunuhan yang sangat menyakitkan. Rasa siksa yang sangat sulit ditanggung. Nah, Petrus menerima itu. Aku tidak layak disalibkan seperti Tuhanku. Salibkan aku terbalik. Dia setia sampai akhir. Dia nggak pernah menyangkali lagi. Dia dibaharui. Identitasnya dipulihkan. Dia menjadi tokoh yang luar biasa. Seorang pemimpin yang melayani. Tapi seorang yang sadar diri. Bahwa bukan aku. Tapi harus Tuhanku yang ditinggikan dan dimuliakan. Ini juga video yang Bapak Ibu sudah pernah nonton, tapi saya ingin putar lagi. Siapapun saudara yang sudah ditebus seperti Petrus, ada di posisi ini ya. Nah, saya pindahkan layar ini biar enak menonton. Oke. Saudara yang bersekolah atau tidak bersekolah, saudara yang sudah dewasa iman, saudara yang dititipkan panggilan ini. Panggilan itu bagaikan salib. Simbol di mana saudara mengabdi kepada Sang Halik. Karena engkau menerima keselamatan dari Allah. Kita menuntun orang, kita melayani Tuhan melalui memberitakan orang keselamatan kepada orang lain. Kita ada di gereja di hari Minggu barangkali terlibat dalam pelayanan. Bagi saya itu cara saudara dan saya menerima dan melaksanakan panggilan. Tapi sadar atau tidak, berbagai situasi terjadi di momen-momen pelayanan Bapak Ibu. Ada ketidaknyamanan, ada perselisihan, ada masalah keluarga yang saudara alami, anggota keluarga yang sakit. Itu tantangan loh. Termasuk stagnasi dalam pelayanan atau kelelahan jiwa, bahkan rolling tugas yang melelahkan di jalan. Itu bagian dari berbagai musim yang tidak nyaman dalam pelayanan. Dan kadangkala ini membuat Bapak Ibu dan saya ingin sekali menyerah. Mungkin ada beberapa di antara saudara pernah mengalami, sudahlah cukuplah Tuhan. Gak sanggup saya, terlalu berat bebanku, masalah keluargaku, orang-orang di sekitarku. Kayaknya perlu bertanya lagi, benarkah demikian? Panggilan saudara adalah panggilan untuk selama-lamanya mengabdi. Bapak Ibu harus nengok ke belakang tentang janjimu kepada Tuhan. Aku telah diselamatkan, aku ingin menyenangkan hati. Aku gak boleh kalah dari masalah ini. Bangkit lagi. Jangan padamkan semangat pelayanan saudara di dalam bentuk apapun. Bersekutu lagi. Bersaksi lagi. Semangat lagi. Panggilan ini berat. Menjadi seorang Kristen tidak mudah. Tantangan pekerjaan, tantangan pelayanan. Pertitian ini sangat sulit. Tapi Bapak Ibu, bagaimanapun juga ada hal penting di bagian dari pelayanan. Tuhan bilang jerih payah untuk Tuhan tidaklah sia-sia kan?
Suatu saat nanti saya punya harapan seperti ini, Bapak. Aku punya kerinduan seperti ini. Mereka yang bertahan hingga kesudahan akan terima mahkota. Aku lagi berhayal suatu saat Tuhan datang, nyentuh bahuku di belakang. Saya balik kanan, wow, ternyata sang kepala gereja, sang pemilik pelayanan lagi mengulurkan tangan. Lalu ngomong, Nyoman, terima kasih untuk pelayanan ini. Kau telah setia perkara-perkara kecil. Aku anugerahkan kepadamu perkara besar. Terimalah mahkota. Wow, saya kira cuma ini kan kerinduan kita. Seperti saya percaya Yesus, Petrus menikmati ini sekarang. Seorang nelayan biasa. Bapak Ibu dan saya dipanggil hingga akhir. Di momen tugas struktural di gereja maupun tidak terstruktur. Siapapun sebagai seorang Kristen, setialah. Dan suatu saat dia akan datang. Hanya dua reaksi Tuhan, tersenyum atau cemberut. Kiranya seperti Petrus, engkau membuat surga tersenyum karena karya layan saudara. Oke, kiranya semangat Petrus ini menjadi semangat kita bersama. Tuhan berkati Bapak Ibu. Saya selesai, saya kembalikan ke Ibu Emi. Terima kasih banyak Pak Pendeta Nyoman. Aduh, mata saya basah nih Pak. Puji Tuhan, haleluya. Terima kasih atas pencerahannya, terima kasih atas firman yang diberitakan, contoh yang sangat bagus sekali di usia kita yang masih Tuhan anugerahkan, kiranya boleh kita pakai untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita boleh bertahan terus sampai waktunya. Seperti tadi Pak Pendeta Nyoman, Tuhan akan menyerahkan mahkota kemenangan. Terima kasih banyak Pak Pendeta, luar biasa. Saya sangat diberkati dan dikuatkan. Puji Tuhan, terima kasih. Kiranya Bapak Ibu, sahabat Metanoia pun merasakan seperti itu. Sekarang waktunya kita sesi tanya jawab ya Pak Pendeta. Ya. Jadi Bapak Ibu ada waktu sampai jam 9 kurang 5 menit. Kita akan ada sesi tanya jawab bagi Bapak Ibu yang Tadi ingin. ada yang komen suara saya hilang-hilang Kak Bu? Saya jelas Pak, tidak ada yang hilang. Berarti di device Bapak Ibu. Iya, jadi untuk Bapak Ibu yang ingin berbagi pengalaman iman atau yang ingin bertanya kepada Pak Pendeta Nyoman, dipersilahkan. Ini kesempatan baik karena Pak Pendeta Nyoman